Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, tetap terus belajar. Pada kesempatan hari ini Pak Guru mengirimkan video pembelajaran untuk materi struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Jadi yang punya tubuh itu tidak hanya hewan ataupun manusia, tumbuhan juga memiliki tubuh. Maka tumbuhan juga memiliki struktur dan fungsinya. Oke ya, untuk materi struktur dan fungsi tumbuhan ini ada dua materi yang kita pelajari. Yang pertama adalah materi jaringan tumbuhan dan yang kedua organ tumbuhan. Jadi ada dua materi pokoknya ya. Maka nanti satu persatu saya buat videonya untuk setiap materi ini. Untuk kali ini kita akan belajar dulu materi jaringan tumbuhan sebelum kalian nanti belajar organ tumbuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Maka untuk materi jaringan tumbuhan ini, tujuan belajarnya adalah siswa dapat mendeskripsikan yang pertama jaringan meristem dan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan jaringan epidermis dan fungsinya. Tiga, mendeskripsikan jaringan parenkim dan fungsinya. 4, mendeskripsikan jaringan penguat dan fungsinya. Dan yang kelima, mendeskripsikan jaringan pengangkut dan fungsinya. Jadi mengapa ini ada 5 tujuan belajar? Karena jaringan pada tumbuhan itu berdasarkan struktur dan fungsinya itu ada cukup banyak ya, dari meristem sampai jaringan pengangkut. Oke, kalian pengen mengetahuinya, maka tolong diperhatikan penjelasan dari slide yang akan saya sampaikan. Ya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang jaringan-jaringan yang saya sebutkan tadi, ada baiknya kita ulang kembali atau kita ingat kembali pengertian jaringan. Ya. Pengertian jaringan pada pembahasan organisasi kehidupan. Di sana ada jaringan, dimulai dari sel, kemudian jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, jaringan itu apa? Ya ini, apa itu jaringan? Masih ingat apa itu jaringan? Kalau sel itu adalah bagian terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, jaringan itu di atasnya. Jadi di atasnya jaringan, jadi lebih besar lagi skopnya ya. Ya. Ini ya, untuk definisinya, jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah ini ya, jadi kalau sel itu hanya satu, nah jaringan itu kumpulan sel, berarti lebih dari satu. Nah karena lebih dari satu, maka bentuknya, syaratnya itu bentuknya sama. Nek bentuknya sama, maka fungsinya juga sama. Nah itulah jaringan. Sudah ingat ya, ini materi kelas 7 waktu kalian kelas 7 semester 1 kalau nggak salah ya. Oke, itu jaringan ya. Nah sekarang kita lanjutkan, apa saja jaringan tumbuhan itu ya. Jaringan tumbuhan itu apa saja? Kalau jaringan pada manusia kan jaringan kulit ya, ada jaringan darah, jaringan tulang ya, jaringan saraf. Kalau pada tumbuhan apakah seperti manusia? Kan tidak ya, ini ya. Apa sajakah jaringan tumbuhan itu? Nah,
Ini gambarnya ada tumbuhan, ya, dari akarnya di bawah, kemudian ada batang, daun, mungkin ada bunganya, buahnya, semuanya tersusun dari jaringan ini. Mari kita pelajari satu persatu apa saja jaringan tumbuhan itu, bagaimana bentuknya, kemudian apa fungsinya pada tumbuhan tersebut. Cara mengamati atau mempelajari jaringan tumbuhan itu adalah, karena ini tingkat sel ya, tingkat sel, maka harus gimana? Mengamati bagian tumbuhan dengan mikroskop. Nah, itu ya, jadi dibuat bagian dari tumbuhan diambil, misalnya batang atau akar, kemudian dibuat preparat dan diamati dengan mikroskop. Nah, itu ini gambarnya ini. Nah, ini ada bagian akar nih ya, ini akar, kemudian ini dipotong tipis sekali bagian melintang ini, dibuat preparat, kemudian diamati dengan mikroskop. Nah, ini mikroskopnya. Maka kalau dalam mikroskop dengan perbesaran mungkin 500 kali mungkin ya, atau 100 kali, hasilnya seperti ini. Nah, ternyata penampang melintang akar itu kalau diamati dengan mikroskop akan terlihat seperti ini. Nah, bulat-bulat ini ya, nah, kumpulan sel ini. Nah, dari tepi sampai ke dalam sini, ini kumpulan-kumpulan sel. Nah, kumpulan sel ini kan jaringan. Nah, inilah, ini kumpulan sel ini jaringan-jaringan pada tumbuhan dari tepi sampai ke dalam sini ya. Apa saja kah macam-macam jaringan tumbuhan lainnya dari tepi sampai dalamnya apa saja? Nah, itu ya, kira-kira seperti itu cara mengamatinya. Nah, mari kita lihat satu persatu, mulai dari tepi dan seterusnya. Oke. Nah, sebelum kita mengamati atau mempelajari satu persatu, ini baiknya kita lihat dulu peta konsep jaringan tumbuhan biar kamu lebih memahami peta apa itu pembagiannya, bagian dari jaringan tumbuhan itu ya. Jadi jaringan tumbuhan itu dibagi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem atau embrional, yang kedua lawannya embrional adalah jaringan permanen atau dewasa. Nah, ini dengan jaringan meristem ini dibagi dua, ada meristem primer, meristem sekunder. Dan jaringan permanen itu ada 4, jaringan pelindung epidermis, jaringan dasar atau pengisi parenkim atau korteks, kemudian jaringan penguat atau penyokong sklerenkim dan kolenkim ada 2, dan jaringan pengangkut atau vaskuler itu xilem dan phloem. Nah, ini ya, ini adalah peta konsep dari jaringan tumbuhan. Jadi cukup banyak jaringan tumbuhan itu. Semuanya berbeda-beda ini ya, berdasarkan bentuk sel dan fungsinya ya. Kita mulai dari yang pertama, jaringan embrional, kemudian nanti kembali kita masuk ke permanen, satu persatu kita pelajari ya. Yang pertama dulu jaringan meristem. Nah, jaringan meristem kamu lihat gambarnya ya, ini ya, ini adalah gambar ujung batang atau tunas ini ya. Ini ujung tunas. Ujung tunas itu selalu tumbuh, selalu berkembang, ya, tumbuh dan berkembang. Karena berkembang, karena tumbuh, maka sel-selnya kan melihat nih, ini sel-sel jaringan meristem yang ada di ujung batang. Nah, ini selnya ini. Nah, ini ada gambarnya ini apa? Inti selnya sedang membelah. Nah, ini ya. Kalau membelah secara mitosis, maka akan menjadi banyak. Mitosis itu pembelahan biner dari 1 menjadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 dan seterusnya. Jadi semakin banyak selnya, maka apa yang terjadi? Ya, semakin tumbuh dan berkembang. Nah, maka ciri-ciri jaringan meristem itu adalah sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Nah, ini kalau diamati dengan mikroskop sedang membelah secara mitosis. Nah, karena untuk apa? Untuk pertumbuhan. Meristem kan embrional tadi. Nah, kemudian jenisnya ada 2.
Yang pertama meristem primer. Nah, namanya primer itu adalah yang paling utama. Tumbuhan paling utama adalah tumbuhnya ke atas, tumbuh semakin panjang. Nah, maka jaringan primer itu mengakibatkan tumbuh memanjang. Nah, berarti letaknya di mana? Di ujung batang, ujung akar. Nah, itu ya. Bisa di ujung daun juga ada meristem primer. Dan yang kedua adalah meristem sekunder. Nah, sekunder itu setelah primer, berarti yang menyebabkan tumbuh membesar. Nah, kalau yang besar itu bagian mana? Yang besar itu bagian batangnya. Nah, batangnya, kemudian bagian pokok akar membesar, bukan ujungnya tapi pokok akarnya. Nah, ini dipengaruhi oleh meristem sekunder. Nah, ini adalah contohnya adalah kambium batang. Ya, kambium batang itu menyebabkan batang tumbuh membesar. Kemudian berdasarkan letaknya, letaknya meristem itu dibagi 3. Yang pertama meristem apikal. Apikal itu ujung, nah atas, apikal itu ujung ya, betul. Maka meristem apikal itu letaknya di ujung batang dan ujung akar. Nah, itu namanya meristem apikal, menyebabkan tumbuh memanjang. Nah, kemudian yang kedua meristem interkalar. Nah, interkalar itu adalah meristem pada tumbuhan yang berruas-ruas. Nah, maka letaknya di ujung ruas batang. Contohnya adalah pohon bambu kan berruas itu ya. Maka meristemnya itu berada di ujung-ujung ruasnya itu. Itu yang semakin memanjang. Itu bukan ujung batangnya tapi ujung ruas batang. Nah, bambu, kemudian tebu, yaitu ya. Kemudian yang ketiga meristem lateral. Nah, ini ya, lateral itu menyamping, yang tumbuhnya menyamping. Maka letaknya di mana? Di kambium batang, menyebabkan batang membesar. Ini adalah meristem lateral. Ini ya, kambium batang ya, atau namanya lainnya adalah meristem vaskuler. Vaskuler itu yang menyebabkan pertumbuhan pembuluh silim dan floem, pembuluh angkut. Dan ada lagi meristem gabus ya, pada batang, menyebabkan tumbuhnya gabus di kulit batang. Ada lateral juga. Itu ya, saya ulangi untuk jaringan meristem itu cirinya kamu lihat gambarnya. Sel-selnya selalu membelah secara mitosis. Membelah secara mitosis semakin banyak maka semakin membesar, memanjang atau bisa membesar tergantung letaknya. Oke ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini sudah mulai jaringan dewasa. Jaringan dewasa yang pertama adalah jaringan epidermis. Nah, kita lihat gambarnya. Berupa apa nih? Tersusun dari sel-sel ini yang rapat. Nah, ini rapat nih. Dan letaknya di tepi, ya, di tepi, di permukaan. Jadi cirinya sel-selnya tersusun sangat rapat. Nah, ini kita lihat rapat sekali ya, tidak ada rongganya. Letaknya di permukaan akar, batang, daun, buah, tumbuhan. Nah, itu ya. Jadi yang paling tepi dari tubuh tumbuhan itu adalah jaringannya epidermis. Kalau manusia seperti kulit itulah ya, seperti kulit epidermis itu. Karena letaknya di pinggir maka rapat ini ya, susunannya rapat. Ya, maka karena dia letaknya di pinggir maka fungsinya melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Itu ya. Seperti kulit melindungi jaringan di bawah kulit. Nah, epidermis melindungi jaringan di bawah di bawah yang lain ya, jaringan lain di bawah ya, di bawahnya pada tumbuhan, pada tubuh tumbuhan epidermis.
Kemudian epidermis itu juga mengalami modifikasi bentuk ya, berubah bentuk. Nah, kalau di daun dia ada yang berubah bentuk menjadi mulut daun atau stomata. Kalau di akar berubah bentuk menjadi rambut akar atau trikoma. Kalau di daun atau di batang juga bisa berubah bentuk menjadi duri atau spina. Nah, ini semuanya punya fungsi. Stomata untuk apa? Untuk keluar masuknya udara, pernapasan ya pada tumbuhan. Rambut akar fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral tanah pada akar. Kalau duri pada daun atau pada batang fungsinya melindungi tumbuhan dari serangan hama atau hewan pemangsanya. Nah, ini itu adalah modifikasi jaringan dari jaringan epidermis. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan jaringan selanjutnya, yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim atau jaringan kortek. Ini letaknya di bawah jaringan epidermis. Kita lihat dulu ciri-cirinya. Cirinya adalah sel-selnya berukuran besar dan tidak rapat. Kita lihat nih ukurannya besar-besar, ya kan? Nah, dan tidak rapat. Nah, ini ada rongganya sedikit-sedikit. Nah, ini beda dengan epidermis tadi, sangat rapat. Nah, ini, ya. Kemudian letaknya jaringan ini sebagai jaringan dasar pada akar, batang, daun, buah. Nah, jaringan dasar itu pengisi, ya, ngisi ya. Karena jumlahnya paling banyak, ini ya. Luasnya paling besar, maka dia sebagai jaringan dasar pengisi pada organ akar, batang, daun, dan buah. Nah, kemudian fungsinya itu bermacam-macam sesuai dengan letaknya. Kalau yang pertama fungsinya menyimpan cadangan makanan. Nah, ini adalah parenkim yang berada di umbi akar. Nah, itu contohnya adalah ketela singkong itu ya, ketela pohon atau singkong. Kemudian menyimpan makanan di batang, contohnya adalah tebu, sagu ini ya. Ada lagi ketela rambat. Nah, itu ada lagi kentang, itu juga menyimpan di makanan di batang. Nah, jadi yang pertama fungsinya menyimpan cadangan makanan, dan yang kedua tempat fotosintesa. Nah, itu adalah di daun, palisade daun, itu adalah parenkim daun atau namanya mesofil. Itu terdapat banyak kloroplas di sana, tempat terjadinya proses fotosintesa atau proses memasak makanan pada tumbuhan. Nah, ada lagi yang ketiga fungsinya menyimpan udara. Nah, ini adalah aurenkim pada tangkai daun eceng gondok. Nah, aurenkim itu auren ini adalah udara ya, udara, berisi udara pada batang daun eceng gondok sehingga dia bisa mengapung di air. Nah, itu karena adanya parenkim udara atau aurenkim. Nah, ini tentang jaringan parenkim atau kortek ya. Ingat-ingat cirinya, sel-selnya ukurannya besar dan tidak rapat ya. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah jaringan penguat. Jaringan penguat atau yang pertama kali adalah sklerenkim. Nah, ini sklerenkim. Kita lihat gambarnya. Bentuknya seperti pipa ini ya. Nah, panjang-panjang seperti pipa. Jadi cirinya tersusun dari sel-sel yang dindingnya menebal dari zat selulosa. Nah, ini karena ini
dindingnya tebal dari zat selulosa ini ya, karena selulosa sangat kuat ya, dia bisa menguatkan batang tumbuhan berkayu. Nah, letaknya adalah karena dia sebagai penguat, maka letaknya di batang tumbuhan berkayu atau batang yang telah tua. Itu ada ini jaringan sklerenkimnya. Nah, ini bentuknya kayak gini di batang. Fungsinya karena dia penguat, maka fungsinya menguatkan tubuh tumbuhan berkayu atau tumbuhan yang sudah tua. Nah, ini fungsi jaringan sklerenkim. Oke, kita lanjutkan jaringan penguat yang lain. Yang selanjutnya adalah jaringan kolenkim. Nah, ini bentuknya sama seperti jaringan sklerenkim ya. Nah, ini sebagai penguat juga, tapi bentuknya berbeda. Nah, cirinya tersusun dari sel-sel yang bagian tepinya menebal dari zat selulosa. Nah, ini kalau tadi sklerenkim itu menebalnya di seluruh bagian sel, dinding sel. Kalau kolenkim itu hanya di bagian tepi-tepinya saja, yang mengalami penebalan. Nah, ini gambarnya ini. Iya, beda kan gambarnya. Nah, di mana letak jaringan kolenkim? Ya, kalau jaringan sklerenkim tadi di tumbuhan berkayu ya, atau yang telah tua. Kalau jaringan kolenkim itu letaknya pada batang tumbuhan muda, yang masih muda dan tidak berkayu. Nah, yang tidak berkayu contohnya apa? Bayam ya, tumbuhan bayam itu tidak berkayu. Tumbuhan pacar air juga tidak berkayu, kangkung, seledri nggak berkayu kan, tapi dia bisa kuat, bisa kokoh menjulang ke atas karena memiliki jaringan penguat berupa kolenkim namanya. Nah, ini. Maka fungsi jaringan kolenkim seperti halnya sklerenkim, yaitu menguatkan batang tumbuhan muda atau tumbuhan yang tidak berkayu. Jenisnya adalah kolenkim penguatnya. Oke ya, paham? Kita lanjutkan jaringan selanjutnya, yaitu jaringan pengangkut atau vaskuler. Itu dibagi dua tadi ya. Yang pertama adalah jaringan floem atau pembuluh tapis ya, pembuluh tapis. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Ini adalah jaringan floem itu yang ini. Nah, ini yang ada saringannya, tapis kan saringan. Nah, ini saringannya yang ini di dalam sini nih. Dindingnya tipis. Nah, maka cirinya tersusun dari sel-sel yang membentuk pembuluh tapis. Nah, ini tapisnya ini, saringan-saringannya ini. Nah, di mana letaknya pembuluh tapis? Nah, ini karena dia itu sebagai jaringan pengangkut, maka letaknya memanjang dari daun ke seluruh tubuh. Nah, ini memanjang kayak pipa itu. Kayak pipa, kayak pralon, kayak selang gitu ya. Kalau pada tumbuhan dari daun sampai seluruh tubuh itu ada semuanya. Nah, ya, maka fungsinya floem ini apa? Pembuluh tapis fungsinya adalah mengangkut hasil fotosintesa berupa zat makanan kan, glukosa dari daun untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini ya. Daun memproduksi makanan melalui fotosintesa, kemudian digunakan untuk tumbuhan itu, untuk kehidupannya. Nah, melewati ini dari daun, kemudian ke ranting ke batang, terus sampai ke akar, semuanya dapat makanan glukosa. Nah, dia mengangkut hasil fotosintesa. Maka untuk ingat-ingat, floem F, maka mengangkut hasil fotosintesa F, fotosintesa, floem fotosintesa. Gitu untuk mengingatnya ya. Selanjutnya untuk jaringan pengangkut yang kedua namanya adalah jaringan silim atau pembuluh
kayu. Kalau tadi pembuluh tapis, ini pembuluh kayu. Nah, ini kita lihat gambarnya. Ini agak beda sedikit. Nah, ini kalau ini tadi yang di sampingnya ini adalah pembuluh tapis atau phloem. Nah, phloem itu ada letaknya di dalam lagi, lebih dalam dari phloem. Nah, ini. Ya. Nah, ini ya. Ini lebih kuat daripada jaringan phloem karena tersusun dari zat selulose ya, ini ya, atau pembuluh kayu sih ya dia. Nah, ini. Cirinya tersusun dari sel-sel yang membentuk pembuluh kayu atau pipa. Nah, ini sel-selnya itu membentuk pembuluh seperti halnya tadi phloem tadi ya. Letaknya memanjang dari akar ke daun. Nah, kebalikannya. Kalau phloem itu dari daun ke seluruh tubuh, kalau xilem memanjang dari akar ke daun. Nah, ini berarti melewati batang juga, melewati dahan, ranting sampai ke daun. Nah, ini. Maka fungsinya karena dari akar, fungsinya adalah mengangkut air dan mineral ya, dari akar ke daun. Untuk apa? Digunakan untuk apa ini? Air digunakan untuk proses fotosintesa di dalam daun. Nah, kalau sudah terjadi fotosintesa di dalam daun, pada jaringan parenchyma daun tadi ya, kemudian hasilnya glukosa diangkut lewat jaringan phloem atau tapis ya, dari daun ke seluruh tubuh. Nah, itulah macam-macam jaringan pada tumbuhan ya, jadi beda semua. Ada meristem, parenkim, epidermis, kemudian sklerenkim, kolenkim, xilem dan phloem. Nah, itu saja tentang macam-macam jaringan yang bisa saya jelaskan ya. Semuanya memiliki bentuk yang berbeda, maka fungsinya juga berbeda ini kan. Oke, semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.